Hey 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 semuanya, kembali lagi sama aku di channel yang penuh cerita sejarah yang seru dan semoga gampang dipahami ya. Kali ini kita akan bahas perang yang sangat terkenal yang bisa dibilang membelah satu negara menjadi dua bagian. Yap, kita akan bahas perang sipil Amerika atau American Civil War. Jadi ini bukan sekadar perang biasa, ini merupakan perang yang merubah wajah Amerika Serikat selamanya. Jadi siap-siap ya buat menyelam jauh ke sejarah yang penuh drama, konflik, dan juga tentunya tokoh-tokoh yang keren. Perang sipil Amerika terjadi antara tahun 1861 sampai 1865. Seperti namanya, perang ini adalah perang di dalam satu negara, yaitu Amerika Serikat, di mana dua kelompok besar yaitu Utara atau Union dan Selatan Konfederasi yang saling bertempur. Tapi kenapa sih kok bisa sampai terjadi perang besar kayak gini? Jadi ini bukan soal sekedar siapa yang lebih kuat, kayak adu panco antar saudara ya. Ada alasan mendalam di balik semua ini dan disinilah letak seru dari perang ini ya. Jadi untuk memahami perang sipil Amerika, kita harus lihat dulu bagaimana Amerika berkembang dari koloni-koloni Inggris menjadi negara merdeka. Lalu gimana negara ini terbelah dalam isu-isu besar seperti perbudakan dan juga hak negara bagian. Ini penting banget buat tahu kenapa perang sipil bisa menjadi meledak ya. Kalau enggak nanti kalian cuma mikir, oh mereka berantem gara-gara bosan hidup damai. Enggak ya, ini lebih rumit dari itu. Oke, sekarang kita kulik dari latar belakangnya dulu ya. Sekarang kita bahas sedikit tentang gimana kondisi Amerika sebelum perang. Jadi di abad ke-19, Amerika tuh berkembang pesat, tapi ada perbedaan besar antara wilayah utara dan selatan. Ingat, ada wilayah utara dan selatan. Nah, perbedaan ini bukan cuma soal gaya hidup ataupun makanan ya, tapi juga soal ekonomi, budaya, dan terutama yaitu perbudakan. Jadi wilayah utara lebih industri, lebih modern, banyak pabrik dan tenaga kerjanya sebagian besar adalah pekerja bebas. Di sisi lain, yang di wilayah selatan adalah wilayah agraris yang sangat bergantung pada pertanian, khususnya pertanian kapas. Nah, disinilah letak masalahnya. Pertanian kapas ini bergantung pada tenaga kerja budak yang mayoritas adalah orang Afrika Amerika. Jadi selatan itu benar-benar merasa bahwa perbudakan adalah bagian dari identitas ekonomi dan sosial mereka. Dan guys, mereka itu nggak main-main loh soal ini. Bagi mereka, tanpa perbudakan, ekonomi mereka bakal jatuh. Ini bayangin aja kayak kamu tiba-tiba disuruh hidup tanpa smartphone ya. Mungkin kayak gitu perasaan mereka tentang perbudakan. Jadi yang di Amerika Selatan itu benar-benar bergantung pada SDM-nya itu para budak-budak itu ya. Oke, sementara itu di utara, banyak orang mulai menentang perbudakan, terutama para abolisionis. Jadi abolisionis ini adalah kelompok yang ingin menghapus perbudakan sepenuhnya. Karena mereka merasa bahwa perbudakan itu melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan yang Amerika perjuangkan saat revolusi mereka melawan Inggris. Jadi kayak gini nih, utara bilang, hey, perbudakan itu salah. Terus selatannya jawab, tapi kita nggak bisa hidup loh tanpa ini. Dan ya, konflik pun dimulai dari sini ya. Jadi dari perbedaan pandangan soal perbudakan. Dan pastinya ada faktor-faktor lain, tapi terutamanya ini soal perbudakan tadi ya. Selain soal perbudakan, ada isu lain ya, satu isu lain yang jadi bahan bakar utama perang sipil ini, yaitu soal hak negara bagian. Ini juga sangat penting karena utara dan selatan punya pandangan yang berbeda soal ini. Jadi di Amerika, pemerintah pusat atau federal punya kekuasaan tertentu, tapi negara bagian juga punya hak-hak mereka sendiri. Nah, di selatan mereka merasa bahwa negara bagian harus punya hak lebih besar untuk menentukan kebijakan mereka sendiri, termasuk soal perbudakan. Mereka nggak suka kalau pemerintah pusat mencoba untuk ikut campur dan juga memperlakukan aturan yang melarang perbudakan. Jadi kayak kamu lagi main game, terus tiba-tiba ada yang bilang, aturannya diubah ya, mulai sekarang kamu nggak boleh pakai senjata ini. Pasti kalian kesel kan ya? Sementara di pihak utara, banyak orang merasa bahwa pemerintah pusat itu punya hak untuk memberlakukan aturan yang berlaku di seluruh negeri, terutama soal isu kemanusiaan seperti perbudakan. Jadi konflik ini pada dasarnya adalah soal kekuasaan, siapa yang berhak menentukan aturan, pemerintah pusat atau negara bagian. Dan kayak di banyak konflik besar, jawabannya adalah, ya nggak ada yang mau ngalah dong pasti. Akhirnya ya perang ini pun terjadi.
Jadi disinilah semuanya meledak. Pada tahun 1860 terjadilah sesuatu yang menjadi pemicu langsung perang sipil, yaitu terpilihnya Abraham Lincoln sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, kenapa ini terpilihnya Lincoln bikin heboh banget? Jadi Lincoln ini berasal dari Partai Republik ya, yang waktu itu dikenal sebagai partai yang anti perbudakan. Lincoln sendiri bukan abolisionis radikal, tapi dia percaya bahwa perbudakan gak boleh diperluas ke wilayah-wilayah baru yang masuk ke Amerika. Buat orang selatan ini udah cukup bikin mereka ketar-ketir ya. Kayak lagi main kartu terus lawan kamu narik kartu as yang bikin kamu kalah. Jadi pasti panik kan. Waduh, ini kira-kira Lincoln bakal ngasih kebijakan apa nih gitu. Jadi negara bagian selatan ya mulai merasa bahwa dengan terpilihnya Lincoln ini pemerintah pusat bakal makin keras menekan perbudakan dan mungkin suatu saat bakal menghapusnya total. Mereka merasa terancam banget. Jadi kayak setelah Lincoln terpilih, negara-negara bagian selatan mulai memisahkan diri dari Amerika Serikat. Wah, ini drama banget ya. Karena dalam beberapa bulan setelah Lincoln terpilih, negara bagian selatan memproklamasikan kemerdekaan mereka dan membentuk yang namanya konfederasi. Presiden mereka adalah Jefferson Davis dan mereka memilih kota Richmond, Virginia sebagai ibu kota. Ini jadi awal dari perang sipil tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pertempuran pertama dalam perang sipil, yaitu pertempuran Fort Sumter. Pertempuran ini dianggap sebagai awal resmi dari perang sipil Amerika. Jadi apa yang terjadi? Nah, Fort Sumter adalah benteng milik Amerika Serikat yang terletak di pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Jadi ketika Carolina Selatan memisahkan diri dari Uni, dari persatuan itu, mereka menuntut agar pasukan federal yang berada di Fort Sumter menyerahkan benteng tersebut. Tapi pemerintah Amerika di Washington bilang, tunggu dulu, benteng ini masih punya kita. Jadi kayak ada dua orang yang rebutan mainan, ini punya aku, enggak, ini punya aku. Dan ya akhirnya pertempuran pun dimulai dari sini ya. Jadi pada tanggal 12 April 1861, pasukan konfederasi mulai menembaki Fort Sumter. Komandan Union di benteng, Mayor Robert Anderson, mencoba bertahan selama mungkin. Tapi akhirnya setelah 34 jam penembakan, akhirnya dia pun terpaksa menyerah. Meski tidak ada korban jiwa dalam pertempuran ini, kejadian ini memicu semangat perang di kedua belah pihak. Setelah Fort Sumter jatuh, Lincoln langsung mengumumkan bahwa Amerika dalam keadaan perang. Dan voila, perang sipil Amerika resmi dimulai. Negara-negara bagian yang belum memihak seperti Virginia, Tennessee, dan North Carolina akhirnya memutuskan bergabung dengan konfederasi. Oke, sekarang kita bahas tentang kekuatan masing-masing pihak dalam perang ini ya. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih siap? Oke, let's break it down. Jadi di sisi utara atau Union, mereka punya banyak kelebihan. Ekonomi utara itu jauh lebih kuat dibanding dengan selatan, karena mereka punya lebih banyak pabrik dan juga jalur kereta api. Jadi dalam hal persediaan senjata, amunisi, dan juga logistik, utara itu lebih unggul. Mereka juga punya populasi yang lebih besar, artinya lebih banyak orang yang bisa direkrut sebagai tentara. Jadi bisa dibilang utara ini kayak punya cheat code-nya ya dalam hal sumber daya. Tapi selatan nggak bisa diremehkan begitu aja ya. Mereka mungkin kalah dalam hal jumlah, tapi mereka punya keuntungan lain, yaitu komandan militer yang sangat berbakat. Salah satu yang paling terkenal adalah Jenderal Robert E. Lee, seorang jenius militer yang sangat dihormati. Jadi Lee ini kayak bos di game yang susah banget dikalahkan. Meskipun kamu punya banyak item, dia tetap bikin kamu kalah kalau nggak hati-hati. Oke, balik lagi yang setelah pertempuran di Fort Sumter tadi, kedua belah pihak langsung mulai menyusun strategi mereka. Keduanya punya rencana yang sangat berbeda untuk memenangkan perang ini. Di pihak utara, mereka punya strategi yang dikenal sebagai Anaconda Plan. Jadi rencana ini dibuat oleh Jenderal Winfield Scott dan idenya cukup sederhana, yaitu mencekik ekonomi selatan dengan blokade laut dan juga menguasai sungai Mississippi. Dengan memotong akses konfederasi ke jalur perdagangan laut dan sungai, utara berharap bisa melemahkan kekuatan ekonomi di selatan. Bayangin kamu lagi main game strategi, terus kamu nyerang ekonomi lawan kamu dulu biar nggak bisa bangun lebih banyak tentara. Ya semacam strategi licik ya, tapi juga cerdas dong ini. Nah, sementara itu di pihak selatan, dengan kekuatan militernya yang lebih kecil, punya strategi yang lebih defensif. Mereka berharap bisa mempertahankan wilayah mereka dan mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis.
Kenapa Eropa? Karena selatan adalah penghasil kapas terbesar di dunia dan mereka berharap bahwa ketergantungan Eropa pada kapas selatan akan membuat negara-negara ini ikut campur dan membantu mereka. Mereka mungkin berpikir kayak gini ya, kayak kalau kita nggak jual kapas ke Eropa, pasti mereka bakal minta bantuan kita kan? Tapi ternyata hal ini nggak berjalan sesuai harapan ya. Setelah Fort Sumter, semua orang di utara dan selatan ini tahu bahwa perang ini nggak akan berakhir dengan cepat. Pertempuran besar pertama yang benar-benar mengubah ekspektasi semua orang adalah pertempuran Bull Run yang terjadi pada 21 Juli 1861 di Virginia. Awalnya banyak orang di utara yang berpikir bahwa perang ini bakal selesai dengan cepat. Mereka berpikir bahwa pasukan Union bisa langsung maju ke ibu kota konfederasi di Richmond, menang dan pulang sebelum makan malam. Beberapa warga sipil bahkan datang ke medan pertempuran dengan membawa piknik karena mereka berpikir ini bakal jadi tontonan seru. Bayangin deh makan sandwich sambil nontonin perang dong. Jadi mereka mikirnya, ini kayaknya cuma nonton bioskop sebentar aja kali ya. Yuk kita tonton bareng-bareng yuk perangnya gitu. Tapi kenyataan di lapangan ini jauh berbeda ya. Pasukan Union di bawah komando Brigadir Jenderal Irvin McDowell maju dengan penuh percaya diri. Tapi mereka segera menghadapi perlawanan sengit dari pasukan konfederasi yang dipimpin oleh Jenderal P.J.T. Beauregard. Pertempuran ini berlangsung sangat sengit dan di tengah-tengah pertempuran datanglah bala bantuan konfederasi di bawah pimpinan Jenderal Thomas Stonewall Jackson. Dan disinilah lahir julukan Stonewall Jackson. Ketika pasukannya bertahan tanpa mundur sedikit pun, seorang perwira konfederasi berteriak, "Lihat! Jackson berdiri seperti tembok batu." Sejak saat itu Jackson dikenal sebagai Stonewall Jackson. Jadi kalau kamu punya teman yang keras kepala banget dan gak mau mundur, mungkin kamu bisa panggil dia Stonewall juga ya. Nah, pertempuran Bull Run berakhir dengan kekalahan telak pasukan Union. Pasukan mereka mundur dengan panik ke Washington DC dan warga sipil yang tadinya piknik terpaksa lari menyelamatkan diri. Kekalahan ini mengejutkan banyak orang di utara dan menunjukkan bahwa perang ini tidak akan sesingkat yang mereka kira. Jadi moral dari cerita ini, jangan piknik di medan perang guys. Gak usah deh bercanda lu ya. Jadi setelah Bull Run tadi, kedua belah pihak menyadari bahwa mereka terjebak dalam perang yang jauh lebih lama dan brutal daripada yang mereka perkirakan. Perang ini nggak cuma soal pertempuran besar, tapi juga serangkaian pertempuran yang berlangsung selama 4 tahun penuh. Di utara, Lincoln segera mengganti komandan pasukan Jenderal George McClellan yang ditunjuk sebagai komandan baru pasukan Union, dan dia mulai melatih dan memperkuat pasukan Union. Tapi McClellan punya satu kelemahan besar, dia ini sangat lambat dalam bertindak. Dia itu selalu ragu-ragu untuk menyerang meskipun pasukannya jauh lebih besar daripada konfederasi. Jadi McClellan ini tipe orang yang selalu nunggu momen yang tepat. Kalian tahu kan orang yang kayak gitu yang kalau mau kirim chat harus mikir dulu nih 100 kali. Wait, ini kecepatan nggak ya? Atau nanti dibales nggak ya? Nah kayak gitu, dia tuh pemikir banget ya orangnya, kayak ragu-ragu. Nah, sementara itu di selatan ada Robert E. Lee yang aku bilang tadi taktik perangnya sangat bagus ya. Dia mengambil alih komando pasukan konfederasi. Jadi Lee adalah salah satu jenderal yang paling brilian dalam sejarah Amerika. Dan dia mulai menjalankan serangkaian kampanye militer yang sangat sukses, terutama di Virginia. Salah satu pertempuran paling terkenal yang dipimpin oleh Lee adalah pertempuran Antietam pada 17 September 1862. Jadi Antietam ini penting banget ya guys, karena ini adalah pertempuran 1 hari paling berdarah dalam sejarah Amerika. Lebih dari 22.000 orang tewas, terluka atau hilang dalam pertempuran ini. Jadi bayangin aja kayak kamu lagi main game perang, terus ada mode Battle Royale, dan semua orang langsung tersingkir dalam 1 hari. Wow. Meski secara taktik pertempuran ini berakhir tanpa pemenang yang jelas ya. Jadi pasukan Union berhasil menghentikan invasi pasukan Lee ke utara, yang menjadi kemenangan moral besar bagi Lincoln. Dan setelah kemenangan di Antietam, Lincoln juga merasa cukup percaya diri untuk mengeluarkan proklamasi emansipasi yang mengubah perang ini menjadi perjuangan melawan perbudakan. Oke, jadi apa sih proklamasi emansipasi ini? Jadi ini adalah titik balik besar dalam perang sipil Amerika. Dikeluarkan oleh Abraham Lincoln pada 1 Januari 1863. Proklamasi ini menyatakan bahwa semua budak di negara-negara bagian yang memisahkan diri dari Amerika Serikat akan dibebaskan.
Ini bukan cuma sekedar langkah moral ya guys, tapi juga strategi militer yang cerdas. Jadi dengan membebaskan budak di selatan, Lincoln berharap bisa melemahkan ekonomi konfederasi yang sangat bergantung pada tenaga kerja budak. Ini kayak lagi main catur terus lawan kamu tiba-tiba ngambil semua pion kamu ya. Ya udah, game over dong. Tapi proklamasi emansipasi ini juga punya efek lain yang sangat penting. Ini mengubah perang sipil dari sekedar perang untuk menyatukan kembali negara menjadi perang untuk mengakhiri perbudakan. Jadi banyak orang di utara, terutama para abolisionis tadi, merasa bahwa ini adalah tujuan mulia yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Dan yang lebih menarik lagi, proklamasi ini juga membuka pintu bagi orang-orang Afrika Amerika untuk bergabung dengan tentara Union. Lebih dari 180.000 orang Afrika Amerika yang akhirnya bertempur dalam perang sipil. Ini memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kemenangan Union. Selanjutnya kita sampai ke salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Amerika, yaitu pertempuran Gettysburg. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari, dari 1 Juli sampai 3 Juli 1863. Dan ini adalah salah satu pertempuran paling menentukan dalam perang sipil. Ini adalah titik balik di mana pasukan Union berhasil menghentikan invasi besar kedua Konfederasi ke utara. Sebelum pertempuran ini, Robert E. Lee percaya bahwa jika dia bisa memenangkan pertempuran di wilayah utara, dia mungkin bisa memaksa Union untuk menyerah atau setidaknya mendapatkan perdamaian dengan kondisi yang menguntungkan Konfederasi. Jadi Lee ini kayak pemain poker yang all in deh di akhir permainan, berharap lawannya bakal ya udah kalah atau menyerah. Tapi sayangnya kali ini dia kalah besar. Setelah pertempuran Gettysburg, arah perang sipil benar-benar mulai berpihak kepada Union. Salah satu kampanye paling terkenal di akhir perang ini adalah Sherman's March to the Sea, yang dipimpin oleh Jenderal William Tecumseh Sherman. Pada akhir 1864, Sherman mulai serangan brutal yang melintasi negara bagian Georgia, dari Atlanta hingga Savannah. Nah, serangan ini dikenal dengan sebutan Scorched Earth atau di bumi atau bumi hangus, karena Sherman memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan apapun yang dapat membantu ekonomi dan pasokan militer Konfederasi. Mereka membakar ladang, merusak jalur kereta api, menghancurkan gudang-gudang, dan bahkan merusak infrastruktur sipil ya. Bayangin kalau kamu main monopoli dan kamu nggak cuma ngambil properti lawan, tapi juga ngancurin semua hotel dan rumahnya. Nah, itu tadi yang dilakukan oleh Sherman di Georgia. Tapi tujuan Sherman gak cuma untuk menghancurkan kemampuan Konfederasi untuk bertempur. Dia juga ingin membuat penduduk selatan merasa kapok dan kehilangan semangat perang. Dia ingin memaksa rakyat selatan untuk menyerah dengan menunjukkan bahwa Konfederasi tidak bisa melindungi mereka. Jadi ini kayak psikologis warfare ya. Sherman bilang, kalau kalian gak mau nyerah, kami bakal bikin hidup kalian jadi lebih mimpi buruk lagi. Nah, serangan ini memang sangat kontroversial karena dampaknya bukan hanya pada militer, tapi juga pada penduduk sipil. Namun banyak sejarawan yang setuju bahwa strategi ini berhasil mempercepat akhir dari perang, meskipun dengan biaya yang pasti sangat fantastis ya. Dan akhirnya kita sampai pada babak terakhir dari perang sipil Amerika ya. Setelah bertahun-tahun perang, pasukan Konfederasi sudah kehabisan tenaga, persediaan, dan juga semangat. Pada 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant di Appomattox Courthouse, Virginia. Jadi pertemuan antara Lee dan juga Grant di Appomattox adalah momen yang penuh rasa hormat. Meskipun mereka telah bertempur selama bertahun-tahun, Grant memberikan syarat penyerahan yang sangat murah hati kepada Lee. Jadi pasukan Konfederasi diizinkan pulang dengan senjata pribadi mereka dan mereka diberi makan oleh pasukan Union. Tidak ada pertempuran lebih lanjut, tidak ada penghinaan. Jadi Grant ini kayak pemain catur yang udah menang tapi masih bilang, ayo kamu boleh ambil deh beberapa pion buat pulang. Jadi sangat elegan ya. Penyerahan ini secara efektif mengakhiri perang sipil, meskipun beberapa pertempuran kecil masih terjadi di daerah lain sampai berita tentang penyerahan ini menyebar. Tapi pada dasarnya Konfederasi kalah dan Amerika Serikat tetap utuh meskipun dengan luka yang mendalam. Dan yang menarik, saat Lee dan Grant bertemu, Grant mengenakan seragamnya yang lusuh, sementara Lee datang dengan pakaian resmi militer lengkap. Ini menggambarkan perbedaan gaya kedua jenderal ini. Meskipun mereka sangat menghormati satu sama lain, tapi ini menunjukkan ya mereka punya gaya yang berbeda.
Nah, setelah perang usai, tantangan besar lainnya menanti Amerika Serikat yaitu rekonstruksi. Ini adalah masa setelah perang sipil di mana negara berusaha untuk menyatukan kembali wilayah utara dan selatan. Setelah memberikan hak-hak kepada mantan budak yang baru saja dibebaskan, Presiden Lincoln sendiri ingin proses rekonstruksi ini berjalan dengan damai dan juga cepat. Tapi setelah pembunuhannya pada 14 April 1865, Wakil Presiden Andrew Johnson naik menjadi presiden dan rencananya tentang rekonstruksi agak berbeda. Jadi Johnson ini agak kayak tukang renovasi rumah yang punya ide-ide aneh tentang bagaimana rumah baru itu harus dibangun. Beberapa setuju, beberapa enggak. Nah, Johnson ini cenderung lebih lunak kepada mantan negara bagian konfederasi, sementara banyak orang di Kongres, terutama kaum radikal Republikan, ini ingin langkah yang lebih keras untuk memastikan bahwa hak-hak sipil orang-orang kulit hitam ini benar-benar dilindungi. Konflik ini menyebabkan banyak ketegangan politik selama rekonstruksi. Meskipun begitu, pada akhirnya beberapa langkah penting pun diambil, seperti amandemen ke-13 yang menghapuskan perbudakan, amandemen ke-14 yang memberikan hak warganegaraan kepada semua orang yang lahir di Amerika Serikat, dan amandemen ke-15 yang melindungi hak pilih orang Afrika Amerika. Perang sipil Amerika bukan hanya soal pertempuran dan kemenangan militer. Ini adalah perang yang mengubah wajah Amerika Serikat secara fundamental. Dampaknya masih terasa hingga hari ini, terutama dalam hal hak-hak sipil dan juga hubungan antar ras. Nah, perang ini juga membuka jalan bagi gerakan hak-hak sipil yang akhirnya mencapai puncaknya pada abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. Perbudakan memang dihapuskan, tapi diskriminasi rasial dan ketidakadilan masih berlangsung selama bertahun-tahun setelahnya. Jadi kayak meskipun gamenya udah selesai, masih ada level bonus yang susah banget buat ditaklukin ya. Selain itu, perang sipil ini juga membentuk ulang politik Amerika. Kekuasaan pemerintah federal diperkuat dan konsep bahwa negara-negara bagian bisa memisahkan diri dari Uni akhirnya dianggap tidak sah. Ini adalah masa ketika Amerika benar-benar mulai bergerak menuju negara yang lebih bersatu. Jadi meskipun perang ini penuh dengan penderitaan dan kehancuran, hasil akhirnya adalah sebuah negara yang lebih kuat dan meskipun tidak sempurna, lebih berkomitmen untuk kebebasan dan juga persamaan hak. Jadi itulah perjalanan panjang kita melalui perang sipil Amerika atau American Civil War. Dari awalnya konflik politik, menjadi perang besar yang melibatkan jutaan orang, hingga rekonstruksi dan warisan yang masih kita rasakan hari ini ya. Siapa sangka perang saudara bisa jadi topik sepanjang ini. Tapi semoga kalian semua jadi lebih ngerti tentang sejarah Amerika setelah ngobrol-ngobrol santai bareng aku ya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya. Kalau ada yang mau request juga nggak apa-apa. Semoga nanti aku bisa bawain hal yang lebih seru lagi. Terima kasih udah dengerin dan jangan lupa untuk komen-komen ya untuk koreksi-koreksinya. Thank you.